Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pembelajaran jarak jauh PAI. Kali ini di pembelajaran pengenalan teknologi informasi kita akan bahas tentang sistem operasi. Berikut ini adalah pengertian dari sistem operasi, yaitu sistem operasi atau kadang suka disebut SO adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras dan memberikan layanan-layanan dasar kepada perangkat lunak aplikasi. SO itu merupakan lapisan perangkat lunak yang mendasari perangkat keras di komputer dan perangkat lunak aplikasi. Ini memungkinkan penggunaan efisien dari sistem komputer. Jadi yang namanya sistem operasi itu adalah tempat hidup yang menghubungkan aplikasi dengan hardware-nya. Ini berdasarkan fungsi sistem operasi itu dibagi sebagai manajemen sumber daya, kemudian antar muka pengguna atau interface pengguna, interface user, manajemen file, manajemen proses, keamanan sistem, manajemen memori, dan manajemen jaringan. Ini adalah fungsi dari sistem operasi. Manajemen sumber daya ini pekerjaannya adalah sistem operasi bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya perangkat keras termasuk CPU, memori, disk, dan perangkat input-output. Kemudian ini mencakup alokasi dan penjadwalan sumber daya untuk berbagai proses dan aplikasi yang berjalan. Jadi dengan adanya sistem operasi ini, semua perangkat di CPU, baik memori, hard disk, kemudian perangkat input-output, itu semuanya terdata dulu semuanya. Jadi pada saat kita menjalankan komputer, di sini akan terjadi scanning semua perangkat dan semua aplikasi yang ada di dalam perangkat kita ya. Kemudian interface pengguna, sistem operasi menyediakan antarmuka antara pengguna dan sistem komputer. Ini bisa berupa antarmuka grafis atau GUI ya, atau antarmuka berbasis perintah ya, command line interface yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem, menjalankan program dan melakukan tugas-tugas lainnya. Yang dimaksud dengan GUI atau Graphic User Interface ini kalau misalkan kita di Windows itu adalah pada saat tampilan pertama Windows kemudian ada menu-menu gitu ya. Nah, itu adalah yang disebut GUI. Sedangkan command line interface itu kalau misalkan kita menggunakan ketik di run itu ketik com ya. Command com, nah nanti di sana tampilannya seperti DOS gitu ya, DOS biasa gitu. Nah, itu adalah interface pengguna, atau kalau misalkan saya contohkan seperti ini. Nah, ini ya, kalau kita ketikkan di sini CMD, nanti akan muncul seperti ini. Nah, yang seperti ini adalah command line ya, CLI ya. Ini misalkan kita pengen lihat isi directory, maka kita tinggal ketik dir. Nah, ini adalah isi direktorinya. Sedangkan kalau yang GUI ya, ini yang CLI. Kalau command line ya, kalau yang GUI itu seperti ini. Pada saat muncul seperti ini adalah versi dari si GUI ya, GUI. Tapi kalau yang ini adalah versi CLI. Oke. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian ada manajemen file. Sistem operasi mengatur cara data disimpan, diakses, dan diorganisir dalam sistem file. Itu mencakup pembuatan, penghapusan, modifikasi, pencarian file-file sistem. Nah, di sini di sistem operasi itu mengatur manajemen file sehingga file-file yang sudah disimpan di dalam komputer kita itu bisa dicari. Kemudian ada manajemen proses. Sistem operasi juga mengelola proses-proses yang berjalan di dalam sistem
ini mencakup pembuatan, penghentian, penjadwalan, komunikasi, dan proses-proses yang berbeda. Kalau misalkan kita pengen lihat, itu biasanya kita ketikkan di sini misalkan Ctrl Alt Del ya. Nah, kalau ada kayak gini, kemudian kita lihat di taskbar. Nah, pada taskbar ini adalah proses-proses yang sedang terjadi. Ini adalah penggunaan CPU kita ya, penggunaan CPU kita. Kemudian ini adalah keterangan-keterangan yang misalkan di sini ada semua yang ada di aplikasi ini. Kemudian ini penggunaan ininya ya, penggunaan memorinya dan lainnya. Nah, kalau yang performa ini adalah seberapa besar penggunaan alokasi memori yang kita gunakan. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian keamanan. Sistem operasi juga menyediakan fitur keamanan untuk melindungi sistem dari akses yang tidak sah, seperti hak akses pengguna, enkripsi data, dan firewall. Nah, makanya biasanya di sistem operasi itu ada password, username password di awal gitu ya. Kemudian ada lagi manajemen memori. Nah, manajemen memori itu tadi bisa dilihat di taskbar tadi. Sistem operasi itu mengatur alokasi dan penggunaan memori komputer termasuk memori utama, yaitu kadang kita sebutnya RAM ya, random access memory, dan memori sekunder, misalkan disk ya. Nah, memori sekunder ini ada hard disk, kemudian ada SSD, kemudian ada juga external hard drive ya. Ini mencakup alokasi memori kepada program-program yang berjalan dan penanganan swapping data antara RAM dan disk. Nah, si RAM inilah yang biasanya kita kehabisan RAM, maka outputnya kita itu adalah lemot gitu ya. Nah, kemudian manajemen jaringan pada sistem operasi juga mendukung jaringan komputer. Fitur-fitur jaringan disediakan untuk mengatur koneksi, transmisi data, dan komunikasi antara komputer-komputer yang terhubung dalam satu jaringan atau jaringan internet. Kemudian ini adalah contoh sistem operasi ya. Bapak Ibu semua sudah menggunakan sistem operasi ini, mungkin beberapa telah menggunakan semuanya, mungkin ada yang cuma satu saja. Yang secara umum kalau kita menggunakan laptop, kita menggunakan sistem operasinya adalah Windows ya. Kemudian kalau produk Apple kita biasa menggunakan sistem operasinya namanya iOS. Kemudian ada lagi kalau pengen gratis itu kita bisa gunakan Linux ya. Kemudian ada juga Android. Jadi ini adalah 4 sistem operasi yang banyak digunakan di Indonesia ya. Mungkin di negara lain ada sistem operasi yang lain yang digunakan, tapi di negara kita yang kita gunakan ada 4 ini ya. Sistem operasi Android itu biasanya digunakan di HP. Di beberapa HP juga ada yang menggunakan sistem operasi Windows ya. Mungkin Bapak Ibu generasi Nokia itu menggunakan sistem operasinya Windows ya. Makanya Nokia itu tidak bisa maju waktu dulunya salah memilih sistem operasi, sehingga pada saat ada gempuran dari Android, si Windows ini yang versi HP ini kalah ya. Karena apa kalah? Karena tidak disupport dengan aplikasi-aplikasi pendukungnya. Jadi sistem operasi ini ibaratnya HP kosong, nggak ada isinya ya. Nah, isinya itu kita bisa gunakan kalau kita misalkan install gitu ya. Nah, pengguna Android kita bisa masuk ke Play Store, di mana kita bisa install aplikasi-aplikasi di sana, banyak yang gratisnya. Nah, sedangkan Windows itu pola installnya kayak di komputer ya, banyak yang berbayarnya. Nah, apalagi iOS gitu ya. Nah, Linux, kenapa Linux enggak familiar? Ini biasanya untuk yang ahli ya, yang ahli biasanya menggunakan Linux ya. Pertama, keunggulannya biasanya lebih ringan, kemudian yang jelas gratis ya. Kemudian untuk keperluan-keperluan yang seperti programming dan lainnya
itu baru biasanya menggunakan Linux ya. Tapi kalau misalkan untuk pemula itu biasanya menggunakannya Windows, iOS atau Android. Nah, ini mungkin itu penjelasan dari singkat dari sistem operasi. Nah, tugasnya adalah sebutkan urutan versi Windows tahun 90-an hingga sekarang. Jadi Windows itu sudah ada dari tahun 90-an, sudah banyak sekali versi-versi dari Windows ya. Nah, silakan disebutkan urutan versi Windows dari dulu sampai sekarang. Kemudian yang kedua adalah sebutkan urutan versi Android dari yang pertama hingga saat ini. Banyak kok informasi ini bisa didapatkan di internet ataupun mungkin Bapak Ibu sendiri yang pernah menggunakan dari mulai versi awal sampai versi yang saat ini. Tugas ini nanti digunakan sebagai bukti kehadiran, jadi dikumpulkan sesuai dengan waktu yang disediakan pada aplikasi portal. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di pertemuan kita kali ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.